Saudaraku, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Saudara siap ditegur Tuhan? Saudara siap dikuatkan Tuhan? Amin ya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Dalam Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan boleh hadir di gereja ini, bahkan bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Saudaraku, persekutuan kita malam hari ini adalah salah satu cara, salah satu jalan yang Tuhan bukakan untuk kita semakin takut akan Dia. Amin. Semakin takut akan Tuhan. Katakan takut Tuhan. Iya. Kalau selama hidup kita tidak takut Tuhan, ketika kita membuka mata di kekekalan, kita akan ketakutan luar biasa, saudara. Karena kita tahu kita tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, selama kita di bumi ini, ketika kita membuka mata di kekekalan, kita tahu hidupku telah kuhabiskan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka tidak ada yang perlu kutakutkan. Kita datang kepada Tuhan dengan keberanian. Katakan amin. Haleluya. Matius 14 ayat 22. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Mari kita beri perhatian pada firman Tuhan. Judul dalam pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Matius 14 ayat 22 ini berkata, Yesus berjalan di atas air. Ya. Saudara pernah berjalan di atas air? Pernah mencoba? Pernah lihat orang berjalan di atas air di televisi mungkin atau di video yang di broadcast di WA atau di mana gitu? Pernah lihat ya? Dan ternyata itu hanya trik. Ini bukan trik, Yesus berjalan di atas air. Saudaraku, tentu kisah ini bukan kisah yang klasik, bukan kisah yang baru di telinga kita. Ini kisah yang klasik yang sudah cukup lama dan sangat sering kita dengar. Mari kita petik pesan Tuhan malam hari ini bagi kita melalui pembacaan ini. Saya baca bagi setiap kita. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Yesus menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, subuh ini ya, datanglah Yesus kepada mereka, yaitu murid-muridnya, berjalan di atas air. Haleluya. Ketika murid-murid Yesus melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Bukan itu Tuhan. Teriakannya, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin, saudara. Yesus berjalan di atas air. Di mimbar gereja kita ini, saya rasa sudah cukup sering hal ini diberitakan. Ya, ini baru di mimbar gereja kita di tempat ini.
Belum lagi dari mimbar-mimbar yang lain yang kita dengar. Ya saudaraku, bahkan mungkin barangkali dalam perenungan kita pribadi, kita sudah beberapa kali cukup sering merenungkan kisah ini, membaca kisah ini. Saudaraku, apa pesan Tuhan yang bisa kita bawa pulang malam hari ini? Yang pertama, saudaraku, setelah kita membaca kisah Yesus berjalan di atas air ini, yang pertama kita bisa menemukan bahwa ternyata jauh dari Tuhan membuat kita kesulitan bahkan tidak bisa mengenalinya. Ya? Jauh dari Tuhan membuat kita kesulitan mengenalinya. Membuat kita akhirnya Tuhan pun kita katakan hantu. Pekerjaan Tuhan pun bisa kita tengking loh kalau kita enggak dekat dengan Tuhan. Pesan Tuhan dari mimbar ini pun bisa kita tolak karena kita tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Sehingga pesan Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan, kita tidak bisa kenali itu. Kita anggap itu asing. Kita pikir itu bukan pesan Tuhan. Lihat para murid ya. Kira-kira ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tentu ini sesuatu yang tidak biasa mereka alami, saudaraku. Orang berjalan di atas air sesuatu yang tidak biasa para murid saksikan kala itu, termasuk kita juga. Saya bayangkan seandainya kita di posisi para murid di zaman now, kita lagi di pantai, di laut gitu ya, mancing atau ngapain gitu. Kemudian Tuhan datang berjalan di atas air. Mungkin kita, saya bayangkan ya, kita bisa lebih parah dari para murid barangkali ya. Kita lupa ada kisah seperti itu, karena itu tidak biasa kita saksikan. Kalau bukan Tuhan pastilah hantu, kan begitu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saya juga pernah sampaikan ini dalam perenungan kita ya. Saudara bisa bayangkan betapa mereka takut sekali. Sekelas Pak Yongki, Pak Jerry ya, ini bapak-bapak di sini takut, kemudian teriak-teriak itu rame-rame. Udah jenggotan kumisannya, udah ubahan dan teriak-teriak, mungkin saling berpelukan, hantu. Dan itu terjadi. Dikatakan mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu apa? Berteriak-teriak karena takut. Jadi ini ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena memandang Yesus dari jauh. Kita jauh dari Tuhan. Dari ayat ini saudara, coba petik pelajaran. Jauh dari Tuhan membuat kita tidak bisa mengenalinya dan akhirnya kita menyangka dia itu hantu. Pesan Tuhan pun akhirnya kita katakan, wah ini bukan pesan Tuhan. Ini pasti dari roh jahat. Kita tangking itu. Nasihat-nasihat dari gembala, nasihat-nasihat dari bar ini, nasihat-nasihat dari teman-teman saudara kita pun kita tidak bisa kenali itu sebagai suara Tuhan. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan lewat omelan-omelan dia bisa menemukan suara Tuhan di sana. Bahkan melewati masalah pun dia bisa menemukan dan melihat ada Tuhan di sana. Ketika dekat dengan Tuhan. Maka saudara, pesan Tuhan pertama datang kepada kita malam hari ini, harus dekat Tuhan. Katakan harus dekat Tuhan. Harus dekat Tuhan. Dekat dengan pendeta tidak membuat kita secara otomatis dekat dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh dekat dengan pendeta. Ya, lebih baik dekat dengan pendeta daripada dekat dengan pendekar. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan lama-kelamaan menjadi sama serupa dengan orang itu. Harus dekat Tuhan. Dekat Tuhan ini tidak sama dengan sering ke gereja, ambil pelayanan, terlibat dalam pelayanan di gereja, jadi pendeta, WL, pembicara, pemusik dan lain sebagainya. Bukan berarti
itu salah. Kita harus melayani Tuhan. Katakan amin. Tapi menjadi dekat, menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan itu berbicara relasi. Berbicara relasi. Kita punya teman banyak, tapi tidak semua orang yang kita dekat dengannya, bukan? Dekat dengan Tuhan itu berbicara tentang keintiman, hubungan, relasi. Yang membangunnya itu tidak cukup 2 jam di gereja, 2 jam ketika IP, 2 jam ketika amen. Ya saudara, berarti malam hari ini kita menerima pesan Tuhan yang pertama. Apa itu? Harus dekat Tuhan. Dan kedekatan dengan Tuhan, hubungan, relasi dengan Tuhan itu harus dibangun hari demi hari, menit demi menit, setiap saat. Amin saudara? Saudara mau dekat Tuhan? Iya. Mari kita sama-sama dekat Tuhan. Haleluya. Bangun hubungan. Dan salah satu hari ini yang kita lakukan malam ini, di ruangan yang kecil ini, kita datang ke amin, menjadi salah satu strategi kita untuk supaya kita dekat dengan Tuhan. Salah satu strategi yang dibangun oleh gereja supaya jemaat, para penata layan, hamba-hamba Tuhan juga dekat dengan Tuhan. Jujur aja, kalau kita di rumah sulit kita berdoa kan? Ya kan? Banyak yang mendistorsi kita, banyak yang mendistrak kita, banyak yang membuat kita sepertinya tidak tertarik. Roh kita penurut tapi daging kita lemah. Roh kita tahu bahwa kita harus berdoa. Roh kita mengerti bahwa kita harus baca firman. Roh kita mendorong kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita selalu diingatkan, Roh Kudus mendorong kita. Tetapi ketika kita di rumah, terlalu sering kita dikalahkan oleh keinginan daging kita. Kita tahu bahwa kita harus berdoa, tapi begitu banyak alasan kita yang akhirnya kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan. Harus dekat Tuhan, bangun hubungan setiap hari, setiap saat. Kemudian pesan Tuhan yang kita bawa pada malam hari ini, saudaraku, hadiran Tuhan membawa ketenangan. Kita lihat ayat 27, 26 tadi dikatakan, ketika murid-murid Yesus melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa seruannya? Itu hantu. Mungkin teriakannya lebih dahsyat dari apa yang saya peragakan di tempat ini, saudaraku. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus, katakan segera. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan, kehadiran Tuhan membawa ketenangan. Tadi pujian kedua sudah dinaikkan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Saudara, Mazmur 62 ini menjadi sangat menarik karena tidak ditulis oleh orang miskin, kere, tapi ditulis oleh seorang yang hebat, seorang raja, Daud, yang penuh dengan kekayaan kehormatan. Kejayaan bangsa Israel itu ada di tangan Daud, saudaraku. Sehingga ketika murid-murid meminta kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel, itu bayangan mereka seperti kejayaan di masa Daud. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau seorang yang sekali berdaud saja berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, maka ini bukan sesuatu yang main-main. Kalau kita jujur, barangkali kita masih bisa dinina bobokkan dan ditenangkan oleh kejayaan, popularitas, ketenaran kita. Dinina bobokkan dan ditenangkan oleh deposito kita, tabungan kita, aset-aset kita. Kalau kita jujur, barangkali kita masih ditenangkan oleh hal-hal itu. Saudara lihat, Daud yang dalam kejayaan dan kemegahannya itu
Tidak berkata, hanya di tahtaku aku tenang. Hanya dekat para pahlawanku aku tenang. Hanya ketika dekat dengan harta warisan, kejayaan, kekuasaanku aku tenang. Tidak, karena dia tahu betul bahwa semua yang fana itu tidak memberikan ketenangan sejati. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Maka dari itu, ketenangan yang sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan. Jiwa, pikiran, hati kita tidak tenang, barangkali kita belum menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kita beribadah, kita pelayanan, kita ke gereja, kita sibuk ke sana kemari, tapi jangan-jangan Tuhan belum sepenuhnya hadir dalam hidup kita. Sehingga sedikit ada angin, belum angin sakal seperti para murid, kita jadi takut dan tidak tenang. Hadirkan Tuhan, maka kita pasti tenang. Bahkan di tengah badai yang bergejolak seperti para murid alami sekalipun, Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu yang kedua. Tuhan hadir, kita pasti tenang. Saudara pernah gak tenang? Setiap hari ya. Kalau kita jujur, setiap hari kita berpotensi untuk tidak tenang. Kondisi ekonomi, kita gak usah munafik bahwa kita masih hidup di dunia, banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Tapi kita mengalami bahwa ketika dekat dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa merenggut damai sejahtera kita. Banyak hal yang membuat kita bisa tidak tenang, tapi ketika dekat dengan Tuhan, kita bisa tenang di dalam badai sekalipun. Hadirkan Tuhan, karena Tuhan membawa ketenangan. Rumah tangga tidak tenang, hampir setiap hari cekcok. Pengennya tinggal di gereja aja. Kenapa? Karena di gereja aku bisa tenang. Pulang dari gereja, nyampe rumah, aduh, belum masuk rumah, begitu turun dari kendaraan, udah gak tenang. Karena sudah trauma dengan keseharian. Ada saja yang membuat kita tidak tenang di rumah. Kalau rumah tangga ternyata tidak tenang, barangkali Tuhan belum sepenuhnya hadir di sana. Mari kita hadirkan. Gimana Pak menghadirkannya? Istriku, suamiku gak mau diajak ke gereja. Ya, dimulai dari kita. Amin, saudara. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan peduli dengan perasaan kita. Ini penting. Ini tidak kalah penting. Saudaraku, lihat ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kemudian ketika Petrus berjalan di atas air, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera lagi. Tadi segera Yesus berkata tenanglah, sekarang segera Yesus mengulurkan tangan. Saudara, tahukah kita bahwa Tuhan itu peduli dengan perasaan kita? Dia tidak berlama-lama mempermainkan perasaan kita. Dia peduli dengan perasaan kita. Segera Tuhan menolong. Tuhan menolong tepat waktu, karena Ia tidak mau kita berlarut-larut dalam ketakutan kita. Dan yang terakhir, yang kedua, yang terakhir, belajar dari kisah Petrus ini, ketika dirasanya angin, tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketakutan muncul ketika ia tidak fokus kepada Tuhan. Sebelum dia takut, dia berani. Ya, berani dulu. Kenapa? Beralih dari ketakutannya, Tuhan, Tuhan tuh. Mungkin salah satu Petrus ini yang paling teriak, yang paling kencang teriakannya waktu itu. Tapi ketika Tuhan berkata, tenanglah, ini aku. Petrus mengenali gurunya yang dahsyat itu, yang dengan mata kepalanya dia saksikan bagaimana keajaiban-keajaiban terjadi di sepanjang perjalanan pelayanan mereka. Ketakutan berganti menjadi keberanian yang luar biasa.
Logikanya bisa dibilang tidak dia pakai lagi kala itu. Secara logika mestinya manusia tidak bisa berjalan di atas air. Tapi dia mengabaikan logika itu. Dia melihat gurunya. Dia berkata, kalau engkau itu, panggillah aku. Biar aku juga berjalan di atas air. Dia berani, tapi terlalu mudah dan terlalu cepat. Keberaniannya itu kembali digantikan oleh ketakutan. Karena apa? Karena dirasanya tiupan angin. Kadang kita juga begitu. Tiupan angin membuat kita takut. Tiupan angin membuat kita tidak fokus kepada Tuhan lagi. Sebenarnya ketakutan itu muncul bukan karena anginnya, ya, tapi karena gagal fokus. Karena sudah beralih fokusnya. Lihat, di awal ketika dia fokus kepada Yesus, dia berani. Tapi ketika fokusnya mulai teralihkan kepada angin yang dia rasa, maka keberaniannya dan imannya itu berubah menjadi ketakutan. Lihat betapa pentingnya kita fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Dilansir dari salah satu penulis media elektronik, saudara, barangkali Bapak Ibu Saudara juga sudah pernah mendengar atau membaca kisah ini. Satu-satunya jenis burung yang berani duduk di atas burung Raja Wali dan mematok-matoknya itu burung gagak. Satu-satunya. Tapi tahukah kita bahwa ternyata burung Raja Wali yang gagah itu tidak menghiraukan gangguan, patokan dari burung gagak. Dia tidak akhirnya meronta-ronta, kemudian mencakar burung gagak itu. Dia tidak melakukan hal itu. Tapi apa yang dia lakukan? Burung Raja Wali terbang makin tinggi. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai di ketinggian tertentu, burung gagak sudah engap. Enggak bisa nafas. Dengan sendirinya jatuh. Saudara, ketika kita fokus pada hal yang benar, maka energi kita pun tidak terbuang dengan percuma. Fokuslah kepada Tuhan, sehingga iman dan keberanian kita itu tidak berganti menjadi ketakutan. Kalau 2023 atau akhir-akhir ini, belakangan ini kita menjadi takut, barangkali kita kehilangan fokus atau gagal fokus. Fokus pada Tuhan. Katakan pada orang sebelahnya, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ayat 33. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya. Sesungguhnya engkau anak Allah. Menyembah Tuhan, proskuneo. Secara literal, menyembah itu artinya tunduk. Physically tunduk. Bahkan tunduknya itu sampai jidat menyentuh tanah, saudara. Menyentuh dasar tempat kaki kita berpijak. Menyembah itu seperti tersungkur, sujud. Setelah mengalami begitu banyak hal, murid-murid menyembah Dia. Saudara, mari kita membiasakan diri untuk menyembah Tuhan. Menyembah seringkali hanya menjadi fantasi kita. Seringkali hanya menjadi fantasi kita. Tahukah saudara bahwa ternyata menyembah Tuhan itu tidak sekedar physically sujud tunduk, tetapi lebih kepada sikap hati yang tunduk hormat kepada Tuhan. Saya pikir setiap orang bisa menaikkan pujian, angkat tangan sambil berseru, ku menyembahmu, ku sembahmu. Benarkah orang itu telah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh?
Benarkah kita sudah menyembah Tuhan ketika kita menaikkan pujian, mengangkat tangan berkata, ku menyembahmu. Sejujurnya, kita seringkali merasa bahwa kita sudah menyembah Tuhan ketika kita sudah melakukan ritual seperti itu. Tapi sebenarnya, menyembah Tuhan tidak sekedar mengangkat tangan, menaikkan pujian dan berkata, ku sembah Engkau Tuhan. Tapi lebih kepada sikap hati yang tunduk kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Bukan fisik saja, tapi batin kita menghormati Tuhan. Di gereja kita mengangkat tangan, kita menaikkan pujian dan berkata, ku sembah Engkau Tuhan. Sekarang kita cek di luar gereja. Kalau kita benar-benar menyembah Tuhan, maka pasti kita menjalin persahabatan, persahabatan, komunikasi, relasi bersama dengan orang lain dengan kasih. Kita tidak akan memendam benci, kita tidak akan menyimpan dendam, kita tidak akan menyimpan sakit hati, kita tidak akan melakukan apa yang tidak benar. Ketika kita bekerja dengan benar karena kita menyembah Tuhan. Ketika kita berprofesi sebagai apapun, kita lakukan dengan benar, dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Karena disitulah kita menyembah Tuhan. Ketika kita hidup dengan benar, melakukan segala sesuatu dalam ranah ketaatan kepada Tuhan, disitulah kita menyembah Tuhan. Suami mengasihi istri dengan kasih yang tulus. Anak-anak menghormati orang tua dengan hormat yang tulus. Kita bekerja dengan jujur karena kita tahu mata Tuhan ada di segala tempat dan kita harus hidup bertanggung jawab. Disitulah kita menyembah Tuhan. Menyembah berarti sujud dan tunduk, tapi bukan sekedar fisik, tetapi batin kita juga tunduk kepada Tuhan. Menyembah berarti menghormatinya melalui sikap dan perbuatan kita setiap hari. Itu menyembah Tuhan. Kalau kita tidak menjaga kata-kata, sikap, perbuatan kita enggak menyembah Tuhan. Ketika kita menjaga sikap, perkataan, perbuatan kita, disitulah kita menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita taat kepada Tuhan, firman dan kehendak-Nya. Amin saudara. Harus dekat dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan membawa ketenangan. Jangan peduli dengan perasaan kita. Tetap fokus pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Bagaimana caranya? Hidup terus dalam ketaatan dan kebenaran. Mari kita berdoa.